Hello, Miss. Good morning. My name is Agnes Evra Solisiaan. My name is 212200006. I'm from coursing class 2021. This is for project, for test in UAS. And this is I will give the presentation for video. Telah kurikulum Kapita Selekta SMA IKIP Siliwangi, I will present regarding lesson plan, material study, and evaluation instrument for conditional sentence from senior high school in 12th grade. So this one I want to present the first regarding RPP or lesson plan. Dalam rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, ada identitas sekolah dari SMA Negeri 1 Kota Cimahi, kemudian mata pelajarannya bahasa Inggris, kelas semester, kelas 12 semester ganjil, materi pokok, conditional sentence, dan alokasi waktu untuk 4 kali tatap muka. Dan 4 kali tatap muka di sini ada 8 jam pelajaran. Nah, kompetensi ini apa aja? Ada KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian nanti ada perkenalan di awal, berdoa seperti biasa antara guru dan murid. Kemudian KI 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kemudian KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual sebagai akibat, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan sebab akibat pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk KI 4-nya, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri. Nah, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi seperti kompetensi dasar menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian, diikuti oleh perintah, saran sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Nah, untuk menganalisis di sini sudah termasuk kepada C4. Nah, kemudian menyusun teks nanti masuk kepada C6. Apa-apa saja dalam menganalisis indikator pencapaian kompetensinya, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan kalimat pengandaian sesuai dengan konteks penggunaannya. Peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan kalimat pengandaian sesuai dengan konteks penggunaannya. Nah, kemudian untuk menyusun teks sendiri, ada peserta didik mampu menulis kalimat pengandaian sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian peserta didik mampu menyajikan kalimat pengandaian sesuai dengan konteks penggunaannya secara berkelompok. Apa-apa aja sih tujuan pembelajaran dalam conditional sentence yang akan dipelajari? Yang pertama yaitu melalui pengamatan presentasi PowerPoint serta diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan kalimat pengandaian sesuai dengan konteks penggunaannya dengan cermat dan kritis. Yang kedua, melalui diskusi dan kerja kelompok serta tayangan YouTube, peserta didik dapat menganalisis C4 di sini fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan kalimat pengandaian sesuai dengan konteks penggunaannya dengan cermat dan kritis. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi dan tanya jawab, serta melalui eksplorasi di internet, peserta didik dapat menulis kalimat pengandaian dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks secara kritis dan mandiri. Kemudian yang keempat, peserta didik menyajikan hasil penggalian tentang kalimat pengandaian sesuai dengan konteks penggunaannya
secara komunikatif dan sistematis. Nah, untuk materi pembelajaran itu sendiri, conditional sentence dengan imperatif. Imperatif ini adalah kalimat perintah, ada juga menggunakan modal yaitu can dan should. Nah, untuk materi pembelajaran ada fungsi sosial, menyatakan dan menanyakan pengandaian, diikuti oleh perintah atau saran untuk menyarankan dan memerintah. Kemudian ada yang kedua, struktur teks dapat mencakup, memberi informasi, meminta informasi. Atau contohnya, if you want to pass the exam, why don't you study hard? If you want to be a chef, join cooking academy. If you want to make your cake look gorgeous, put some cherry on it. Nah, di sini meminta informasi. Nah, kemudian yang ketiga ada unsur kebahasaan. Itu pernyataan dan pertanyaan terkait dengan kalimat pengandaian. Kemudian nominasi singular dan plural dengan atau tanpa. Seperti the, this, those, my, their, dan sebagainya. Nah, yang di sini kan the, this ini adalah singular, untuk pluralnya itu those. Nah, ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Topik, ada kegiatan, tindakan, kejadian, peristiwa yang relevan dengan kehidupan peserta didik sebagai pelajar dan remaja yang dapat menumbuhkan perilaku yang termuat dalam KI. Metode pembelajaran itu apa-apa aja sih? Nah, metode pembelajaran itu sudah menggunakan unsur TPEC, yaitu teknologi ya. Pendekatannya berupa scientific dan ada STEAM di sini. Kemudian model pembelajarannya discovery learning, metodenya tanya jawab, wawancara, diskusi, dan presentasi. Media pembelajaran. Media yang digunakan ada worksheet atau lembar kerja siswa atau lembar kerja peserta didik atau bisa dikatakan lembar penilaian. Kemudian ada juga media yang digunakan laptop, LCD proyektor. Karena ini merupakan sudah berbasis teknologi ya, jadi menggunakan LCD juga, ada laptop juga. Alat bahannya seperti biasa, kita menggunakan spidol sebagai guru. Kemudian ada papan tulis dan smartphone. Sumber belajar, buku penunjang kurikulum 2013 mata pelajaran bahasa Inggris yang pastinya kelas 12, Kemendikbud revisi tahun 2018, dan YouTube. Nah, di sini untuk websitenya. Dan kita juga menggunakan kamus bahasa Inggris dan ada pengalaman peserta didik yang pastinya dan guru. Langkah-langkah pembelajarannya. Nah, diawali dengan kegiatan pendahuluan apa-apa aja sih? Guru bersama siswa saling memberi dan menjawab salam serta menyampaikan kabarnya masing-masing, itu di awal. Kemudian, siswa dicek kehadiran dengan melakukan presensi oleh guru, dilanjutkan dengan berdoa sesuai dengan ajaran keyakinan masing-masing. Doa dipimpin oleh siswa yang datang paling awal. Atau biasanya dalam sekolah secara bergiliran atau ditunjuk oleh guru tersebut. Kemudian di sini tentang sikap menghargai kedisiplinan, atau ini ada nilai karakter yang ditampilkan, yaitu menghargai kedisiplinan siswa, PPK. Siswa menyiapkan diri agar siap untuk belajar serta memeriksa kerapian diri dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Siswa juga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan penjelasan guru tentang pentingnya menanamkan rasa nasionalisme. Dilanjutkan peregangan dan gerakan-gerakan fisik untuk senam otak. Siswa menyimak persepsi dari guru tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkan dengan pengalamannya sebagai bekal pelajaran berikutnya. Di sini ada communication atau 4C ya. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Ada kolaborasi di sini antara guru dan siswa. Jadi untuk alokasi waktu kegiatan pendahuluan itu ada 15 menit. Kemudian kegiatan intinya ada pemberian rangsangan atau stimulation atau literasi peserta didik menyimak presentasi dan video tentang kalimat pengandaian
yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan laptop dan proyektor, di mana peserta didik diminta untuk mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks kalimat pengandaian berdasarkan video. Jadi setelah guru itu mempresentasikan video atau menunjukkan video untuk disaksikan bersama-sama oleh para siswa, siswa diminta atau peserta didik mengidentifikasi apa-apa aja sih fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks dalam kalimat pengandaian. Peserta didik membaca dan mempelajari tentang kalimat pengandaian melalui berbagai sumber di internet. Identifikasi masalah atau problem statement, berpikir kritis. Peserta didik mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan video yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Contohnya, apa fungsi sosial dari kalimat pengandaian? Bagaimana struktur dari kalimat pengandaian? Seperti apa unsur kebahasaan dari kalimat pengandaian? Yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Dimulai dari pertanyaan, kemudian ada faktual sampai ke pertanyaan bersifat hipotetik untuk mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas. Kemudian ada pengumpulan data sebagai kegiatan literasi dan kolaborasi secara berkelompok. Peserta didik mengumpulkan berbagai informasi dengan penuh tanggung jawab, cermat, dan kreatif yang dapat mendukung jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, baik dari buku paket maupun sumber lain seperti internet. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi kalimat pengandaian. Di sini peserta didik mencatat semua informasi tentang materi kalimat pengandaian yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang baik, rapi, dan benar. Peserta didik menerima LKPD nanti dari guru. Nah, ada lembar kerja peserta didik yang sudah dicetak oleh guru tersebut untuk diberikan kepada peserta didik supaya peserta didik dapat mengerjakan sudah sejauh mana kemampuan mereka mengenai conditional sentence. Pengolahan data atau data processing, di sini juga ada kolaborasi dan komunikasi antara guru dan peserta didik. Peserta didik mendiskusikan LK atau lembar kerja dari kalimat pengandaian atau conditional sentence yang disajikan oleh guru. Peserta didik berkolaborasi dan berkomunikasi untuk bertukar pendapat, argumentasi, dan ide terhadap jawaban yang telah didapatkan secara mandiri di kelompoknya masing-masing. Kemudian, peserta didik merancang sebuah paragraf berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap dan keterampilan peserta didik. Jadi di sini juga setelah ada pengolahan data, kemudian adanya kolaborasi dan komunikasi antara guru dan peserta didik. Jadi nanti video yang sudah dipresentasikan oleh guru tersebut, pembelajaran mengenai conditional sentence yang sudah diberikan oleh guru tersebut dikolaborasikan secara bersama-sama kepada peserta didik sehingga nanti menghasilkan adanya argumentasi, pendapat, ide untuk mendiskusikan jawaban-jawaban tadi yang sudah dikerjakan secara mandiri benar atau yang sudah dikerjakan secara berkelompok apakah benar atau terdapat kesalahan. Nah, di sini nanti guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap dan keterampilan peserta didik. Keterampilan dalam arti sudah sejauh mana peserta didik paham mengenai conditional sentence. Kemudian pembuktian, verification, kerjasama, dan berpikir kritis. Peserta didik bersama kelompoknya mengasosiasi data yang ditemukan dari percobaan dengan berbagai data lain dari berbagai sumber, mengembangkan hasil dan menyusun kalimat pengandaian. Menarik kesimpulan atau generalisasi, komunikasi, dan kreativitas. Di sini, peserta didik bersama kelompoknya mempresentasikan hasil kerjanya depan kelas. Peserta didik lain dan guru memperhatikan, memberikan balikan, atau menanyakan tentang berbagai pernyataan yang dibuat oleh teman-temannya. Kemudian mengevaluasi hasil peserta didik dengan diskusi klasikal untuk diberikan masukan oleh seluruh kelas. Guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran
yang baru dilakukan. Nah, di sini untuk kegiatan intinya terdapat 90 menit durasi waktunya. Kemudian kegiatan penutup ada 15 menit, peserta didik mendengarkan ulasan kembali materi yang telah disampaikan oleh guru dan menjawab kuis yang diberikan guru. Peserta didik mengerjakan evaluasi dan menyerahkan evaluasi yang telah dikerjakan. Kemudian, guru memberikan penghargaan dalam berbagai bentuk untuk kelompok belajar yang paling baik. Sebelum pelajaran ditutup, guru meminta siswa melakukan refleksi kesimpulan kegiatan hari ini. Jadi, sebelum pembelajaran ditutup mengenai conditional sentence, guru meminta siswa melakukan refleksi, ulasan, kesimpulan materi itu seperti apa, sejauh mana pemahaman murid-murid atau peserta didik terhadap video atau presentasi atau pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut kepada murid. Kegiatan refleksi berikut ini, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Nah, di sini 3 pertanyaan ini dikomunikasikan antara guru dan murid. Nanti peserta didik melakukan analisis kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran. Jadi ada critical thinking and communication. Jadi ada berpikir yang kritisnya juga. Kemudian remedial. Remedial itu adalah ulangan atau pengulasan. Peserta didik diajak untuk selalu mensyukuri nikmat yang diberikan dan mengajak siswa untuk selalu disiplin dan percaya diri. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menambah rasa nasionalisme. Nah, di sini juga ada pendidikan karakternya di sini, di remedial ini, cantumkan di sini. Kegiatan belajar ditutup dengan doa. Doa dipimpin oleh siswa yang paling aktif atau boleh guru yang menunjuknya atau biasanya secara bergiliran. Nah, di sini ada nilai religius yang ditampilkan di RPP ini. Penilaian pembelajaran, ada sikap, jadi guru mengobservasi atau mengamati, kemudian ada pengetahuan, tes tertulis ya. Jadi setelah dilakukan pembelajaran, setelah dilakukan proses kegiatan belajar mengajar, maka adanya tes tertulis. Sudah sejauh mana si peserta didik tersebut memahami pembelajaran yang diberikan. Kemudian untuk penilaian pembelajaran juga ada presentasi yang dilakukan oleh murid-murid atau peserta didik. Ini nilai untuk keterampilan. Program tindak lanjutnya. Jadi ada remedial. Nah, apa sih remedial itu? Itu diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimum. Atau KKM diberi tugas untuk membaca beberapa contoh kalimat pengandaian atau juga boleh menuliskan kalimat pengandaian dan bagian-bagiannya. Setelah 2 minggu, guru mengevaluasi kemajuan kompetensi peserta didik dalam menangkap makna dan atau menyusun kalimat pengandaian dan bagian-bagiannya. Kemudian guru melaksanakan penilaian remedial selama 2 minggu itu, setelah 2 minggu. Kemudian ada pengayaan. Bagi peserta didik mempunyai nilai di atas KKM, diberi pengayaan berupa tugas mandiri untuk membaca atau membuat contoh sebab akibat dari bagian-bagian dan bagian-bagiannya. Bagian-bagian di sini adalah conditional sentence. Kemudian mempublikasikan pengayaan atau tugas yang dilakukan oleh si murid atau peserta didik yang das KKM tadi. Tugas-tugasnya ditempel di dinding atau majalah dinding. Di sini ada mengetahui Kepala SMA Negeri 1 Cimahi dan guru mata pelajaran saya sendiri, Agnes FR Ciahaan. Nah, kemudian saya juga akan mempresentasikan tentang bahan ajar. Nah, bahan ajar Nah, di sini saya di dalam bahan ajar ini saya rangkum ada lembar kerja peserta didik
atau LKPD dan bahan ajar conditional sentence kelas 12 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Nah, ini untuk identity atau identitas si pembuat LKPD tersebut. Nah, ini if clause dan if conditional. Tujuan LKPD ini akan memandu teman-teman atau murid-murid dalam memahami materi ajar dan berlatih latihan yang berkaitan dengan materi ajar. Ada membaca, diskusi, menyelesaikan persoalan atau masalah, kemudian mempresentasikannya. Di dalam di dalam LKPD juga terdapat kompetensi dasar sama seperti RPP yang tadi disampaikan, yaitu ada menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks, interaksi transaksional lisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penggunaannya. Kemudian menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pengandaian diikuti oleh perintah atau saran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Tujuan pembelajaran sama tadi seperti yang dibahas di FPP. Ada 4 sama dengan indikator pembelajaran. Kemudian materi pembelajaran conditional sentence itu seperti apa? Nah, conditional sentence dengan imperatif can, should. Ada fungsi sosialnya, menyatakan dan menanyakan pengandaian diikuti perintah saran untuk menyarankan dan memerintah. Struktur teks dapat mencakup memberi informasi seperti contoh, if you want to pass the exam, why don't you study hard? If you want to be a chef, join cooking academy. If you want to make your cake look just put some cherry on it. Kemudian ada unsur kebahasaannya, pernyataan dan pertanyaan terkait dengan kalimat pengandaian. Kemudian ada nominasi singular dan plural dengan atau tanpa the, this, those, my dear, dan sebagainya. Ucapan, tekanan kata, intonasi, ejaan, tanda baca, dan tulisan tangan. Nah, conditional sentence itu artinya kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Jadi conditional sentence itu ada 3 tipenya. Nah, yang akan kita bahas ada main clause. Apa sih main clause? Ada induk kalimat. Induk kalimat ini bisa berdiri sendiri tanpa diikuti oleh kalimat yang lainnya. Kalau if clause anak kalimat berarti tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada harus ada induk kalimatnya. Letak main clause bisa di depan, bisa juga di belakang if clause. Perbedaan letak ini tidak mempengaruhi arti. Fungsi conditional sentence ada 3 untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang, untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekarang, untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, untuk tipenya sendiri ada 3, ada future conditional, present, dan past conditional. Untuk tipe yang pertama, future conditional, ini mengungkapkan kejadian yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang dan memiliki kemungkinan untuk terjadi. Pola kalimatnya if plus subject plus verb. Untuk kalimat pertama. Nah, di sini kita bisa lihat adalah if clause adalah anak kalimat. Kalau di sini kalimat yang kedua merupakan induk kalimat atau main clause. Subject plus will plus verb 1. Nah, ada will. Ini ciri khas untuk future ya. Kemudian present conditional. Nah, present conditional di sini menyatakan peristiwa yang diharapkan terjadi sekarang tetapi tidak terjadi. Pola kalimatnya if plus subject verb 2 atau were di sini adalah untuk nominal action atau kalimat yang diikuti oleh adjective, noun atau adverb. Kemudian subject plus would dan verb 1. Ada kalimat pertama dan kalimat kedua. Tipe yang ketiga, past conditional, menyatakan peristiwa diharapkan terjadi di waktu lampau tetapi tidak terjadi. Pola kalimatnya if plus subject plus had plus verb 3, koma, diingat diikuti oleh koma karena ini merupakan anak kalimat.
tidak bisa berain sendiri. Subject plus would have plus verb 3 ini merupakan induk kalimatnya. Contoh tipe pertamanya. If I have free time, I will go shopping. Nih, will. Di sini apa? Verb 1. If you meet, verb 1. Ask him to call me. If you don't finish, ini adalah present. Verb 1. Your teacher will. Di sini ciri khas untuk future. Tipe conditional yang kedua tadi present ya. Kata kerja bentuk kedua. If it rain tomorrow, I would sleep all day. Jadi, if it rain verb 2, tomorrow keterangan, koma, I would sleep verb 1 all day. Di sini ciri khasnya. Untuk induk kalimat sendiri menggunakan verb 1. Nah, contoh kalimat yang ketiga, if you had remembered to invite me. Jadi pakai had karena ciri khas kalimat past. Past conditional. I would have attended your party. Nah, ini untuk kata kerja bentuk ketiga. If I had given the interviewer really good answers, I might have got a higher position than you. Sama ya. Sini juga contoh kalimat tipe yang ketiga. If plus subject plus had plus verb 3. Dan sampai yang keempat. Untuk instrumen evaluasi pembelajarannya ada soalnya beberapa. If I had time, di sini. If you speak, oke. If I had time, I pergi camping with you. Di sini diberikan kata kerjanya. Jadi kita nanti ubah. Jadi kita ubah. Contoh, if I had time, maka ini termasuk kepada kata bentuk ketiga. I had gone camping with you. If you speak Japanese, you will get along. Jadi kita lihat ini ini adalah future conditional. Tipe yang pertama. Kalau yang kalimat pertama, tipe yang ketiga. Nah, if we had gone for a walk, we had turned off the lights off. Nah, if my mom comes to see us, we will go to the beach. Ini adalah untuk future conditional. Nah, ada lagi, I would have told you if I. Ini adalah kalimat bentuk kedua ya, present conditional. Maka masuk ke I saw her. Would you mind if I open the door? Ya, opened the door karena ini adalah present conditional. Nah, seperti itu semua contoh-contoh soal dan jawabannya. Jadi diberikan di sini kata kerja yang akan diubah oleh peserta didik. Sudah sejauh mana pemahaman peserta didik mengenai conditional sentence? Nah, untuk sumber belajarnya sendiri, ada buku penunjang kurikulum 2013, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 12, Kemendikbud revisi tahun 2018, dan juga ada YouTube. Nah, websitenya ini diberikan untuk YouTube tersebut. Kemudian juga ada kamus bahasa Inggris. Kemudian yang pastinya pengalaman peserta didik dan pengalaman guru tentunya sebagai sumber belajar untuk memahami proses pembelajaran conditional sentence di kelas 12 semester ganjil. Terima kasih Miss atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan RPP, bahan ajar, dan juga instrumen evaluasi pembelajaran dari conditional sentence kelas 12. Terima kasih. Salam sejahtera.